Nafsu didorong oleh setan. Setan diciptakan oleh Allah dari api. Makanya datang nafsu, segera Anda berwudu dengan air, nyes. Berkurang nafsu kita. Masih ada waktu nih. Sok. Satu pertanyaan lagi. Siapa? Yang di sini. Siapa? Mangga. Sini. Oh, sini. Ipan karungnya ngerian kolot mana. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya mama yuk. Ayo. Gini mah. Namanya siapa? Nama saya Ibu Iya Iya. dari Tadi iyo, ayeuna iya. Hiji deui iyo. Aduh, sebentar Bu Dari- ya. Dari mana? dari Majelis Taklim Syahadatul Daroin Kapandayan Kecamatan Ciawi Gebang Kabupaten Kuningan Jawa Barat. Iya. Mangga. Yang akan saya tanyakan bagaimana cara menghadapi orang yang punya sifat egois. Siapa yang egois emang? Kronologisnya gini mah. Bagaimana kronologisnya? Kronologisnya gimana? Corona, tas corona jadi ingat. Saudaranya corona tuh kronologis. Sok cek ya, naon corona, Corona. kronologis. Ada sepasang suami istri punya masalah tapi suaminya itu udah minta maaf sama istrinya. Terus istrinya itu nggak mau memaafkan karena punya sifat egois itu. Gitu. Emang kesalahan suaminya apa? Ya punya pernah mengatakan yang sangat menyakitkan kepada istrinya gitu. Sabar ya, sabar. Terus bagaimana? Oke. Bagaimana jika istri tidak memaafkan suaminya karena pernah Bu. menyakiti? Semua manusia tanpa kecuali punya 3 sifat. Sifat ketuhanan, sifat syaitaniyah, yang ketiga sifat hayawaniyah. Egois, rakus, buas. Mau menang sendiri, diktator, otoriter, itu sifat binatang. Makanya waktu korban Ismail diganti sama kambing. Bukan manusia yang dikorbankan, tapi sifat binatang yang terdapat dalam diri kita itu yang wajib dibuang. Egois diantaranya, kata Ceiyah, itu sifat binatang, buang. Jadilah orang takwa, banyak bertaubat. Ceiyah lihat Ali Imran 133 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Segera kamu raih ampunan Allah. Segera kamu raih surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah siapkan buat orang takwa. Mana orang takwa? 134. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Tandanya yang pertama, orang takwa. Sedekah dalam keadaan lapang maupun sempit. Mengendalikan hawa nafsu. Memaafkan kesalahan orang. Berbuat baik kepada orang yang sudah dimaafkan. Punten. Kalau ada orang egois. Orang yang berbuat salah. Sudah minta maaf. Dia teka, ngotot, ngeyel, keras kepala. Tidak memaafkan. Artinya sifat binatang masih merasuk dalam hatinya. Artinya orang tadi jauh dari ketakwaan. Karena orang takwa kata Allah kendalikan hawa nafsu. Jangan dilepas. Yang kedua memaafkan kesalahan orang. Yang ketiga berbuat baik kepada orang yang sudah dimaafkan. Bu, bilang Ceiyah Ahmadiyah. Nafsu didorong oleh setan. Setan diciptakan oleh Allah dari api. Makanya datang nafsu, segera Anda berwudu dengan air, nyes. Berkurang nafsu kita. 2. Kalau datang amarah, egois, nafsu kepada seseorang. Anda baca ta'udz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa? Ketika ada orang berantem, urat lehernya udah ngegenteng saking emosinya ngomong sampai teriak-teriak. Rasul bilang, saya tahu.
bagaimana mengendalikan amarah mereka. Sahabat tanya, bagaimana ya Rasulullah? Dia ucapkan ta'uz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Reda amarah. 3. Orang yang egois seperti ini, daripada ngomong mendingan diam. Kenapa? Orang yang marah, yang emosi, yang lagi kemasukan setan, nyerocos segala macam diomongin. Kadang-kadang sesuatu yang tidak layak diomongin, keceplosan keluar. Kadang-kadang anggota ragunan di absen. Betul? Makanya diam. Apalagi yang harus kita lakukan? Kalau ini masih ada, sholat sunat mutlak 2 rakaat. Habis wudhu belum berkurang. Silahkan sholat sunat mutlak 2 rakaat. Usolli sunatan mutlak rakaataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala Allahu akbar 2 rakaat. Kenapa? Rasul mengatakan, pusat nafsu di udal kita. Sejengkal ke bawah nafsu birahi, sejengkal ke atas nafsu dunia. Dengan kita sembahyang sunat mutlak 2 rakaat, 2 kali ruku, ketekuk, jauh berkurang. 4 kali sujud, jauh ketekuk, selesai berwudu, sembahyang sunat mutlak 2 rakaat, nafsu jauh berkurang persentasenya. Seandainya pun masih ada, mudah mengendalikannya. Sudah jinak. Apalagi kalau Anda datang nafsu egois, marah. Anda ganti posisi. Berdiri, duduk. Duduk, masih marah. Berbaring. Miring ke kanan. Kenapa? Kalau berdiri kita lagi marah, nyerang orang, pukul, tendang, tampol. Iya apa iya? Duduk. Berkurang gerakan kita. Lari nggak bisa, nyerang nggak bisa. Apalagi dengan tiduran. Jauh berkurang gerakan kita. Itulah yang Rasul ajarkan kepada kita. Kalau ada orang egois. Artinya jauh dari ketakwaan. Tolong. Ini wajib dilatih. Makanya Allah berfirman. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ali Imran 191. Yang Allah ciptakan nggak sia-sia. Binatang merangkang, kepala tempat otak, kemaluan tempat nafsu rata, manusia tegak beri. Kepala tempat otak, kemaluan tempat nafsu. Kata Allah, kalau kalian merasa manusia, tiap berhadapan dengan masalah, pakai otak, jangan pakai nafsu. Makanya orang bodoh selalu dibilangin, dasar otak lu didengkul. Jadi otaknya nggak dipakai. Punten, orang tadi egois merasa gue paling benar. Itu kemasukan setan. Jauh dari ketakwaan. Allah yang menciptakan kita, memberikan segala-galanya. Innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Apa yang kita banggakan sehingga tidak mau memaafkan orang? Harusnya kita berkaca, suatu saat saya tersinggung oleh orang, maafkan dia agar kalau saya melukai perasaan orang, orang lain memaafkan saya. Punten, orang tadi hanya merawat sifat binatang dalam dirinya. Tapi kalau kita bilang binatang lu, marah. Padahal Rasul mengatakan kelakuan mereka persis seperti binatang. Jadi kalau gitu tuh maafkan, lupakan, ikhlaskan. Gitu, Maya. Seperti itu Ibu Iya. Ya. Terima kasih Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Iya. Ya. Ya. Ya.